Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang saya adalah langit Australia yang meskipun mendung tetap segar, jauh dari polusi. Mudah-mudahan dari kesegaran ini bisa hadir pikiran yang lebih jernih untuk menyelamatkan Indonesia. Maafkan jika kata-kata saya lebih tegas, lebih keras, karena tidak ada pilihan lain selain bicara jujur apa adanya. Pilpres 2024 sejatinya telah gagal, telah cacat sejak lahirnya. Ketika Presiden Jokowi dengan lugas mengatakan akan cawe-cawe untuk kepentingan negara, sejatinya kita sudah melihat realitasnya adalah cawe-cawe untuk kepentingan dinasti keluarganya. Ketika KPK sekarang menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika Firly tersangka, maka yang paling bertanggung jawab juga adalah Presiden Jokowi, karena beliaulah yang memilih Firly melalui panitia seleksinya. Ketika MK diintervensi dan menghadirkan keputusan Paman Usman demi Gibran, maka Presiden Jokowi tidak bisa lepas tangan. Inilah pelanggaran telanjang konstitusi kita. Tidak bisa diargumentasikan, serahkan pilihan sekarang kepada rakyat setelah ada 3 pasangan. Karena pasangan Prabowo Gibran sedari awal telah memanipulasi konstitusi untuk terdaftar sebagai pasangan calon. Tidak ada jaminan setelah ini tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Presiden Jokowi sudah meletakkan Panglima TNI. Presiden Jokowi sudah memasang orang di Polisi Republik Indonesia. Meskipun di Badan Intelijen Negara tidak terjadi pergantian pimpinan, tapi kita paham telah ada wakil kepala BIN yang baru. Tentu maksudnya untuk meminimalisir gerak-gerik kepala BIN Budi Gunawan. Ini semua harus dibaca bukan untuk menjaga netralitas. Presiden Jokowi sudah menyatakan sedari awal beliau tidak netral. Beliau memberi restu kepada Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dengan menabrak moralitas konstitusi. Maka tidak ada jalan lain. Hanya dengan menghentikan Presiden Jokowi, hanya dengan memakzulkan, memecat Presiden Jokowi, baru ada harapan Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil. Jika proses politik di DPR tidak berjalan untuk memakzulkan Jokowi karena ada politik sandera, karena ada politik penjara, maka tidak ada pilihan lain selain rakyat yang bergerak untuk memberhentikan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi yang terhormat, mohon dipertimbangkan Pak, untuk menjaga kehormatan Bapak dan keluarga, Bapak mundur dari kursi kepresidenan. Jangan diikuti cara Paman Usman yang terus maju dan tidak ingin berhenti. Bukan pula cara Firly Bahuri yang meski menjadi tersangka tetap maju dan tidak mengundurkan diri. Jika Bapak Presiden tetap bertahan di istana, saya mengetuk hati orang-orang baik di lingkaran beliau. Banyak orang-orang yang saya hormati. Ada Menteri Pratikno, ada Menteri Basuki, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno. Bapak Ibu, tolong ingatkan Presiden kita, mundur dan berhentilah demi Indonesia. Jika beliau tidak berkenan, mungkin Bapak dan Ibu yang harus mempertimbangkan untuk melepas jabatan demi menunjukkan betapa seriusnya kondisi kita menjaga konstitusi harus ditegakkan. Karena sejatinya banyak perkara kejahatan yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Laporan di KPK terkait modal usaha yang diberikan kepada Gibran dan Kaesang sejatinya adalah suap, sejatinya adalah korupsi. Intervensi kepada Mahkamah Konstitusi dalam skandal Mahkamah Keluarga, putusan untuk Gibran pun sejatinya adalah kejahatan tingkat tinggi ataupun pengkhianatan terhadap negara. Jika Prof. Jimli Asyidiki mengatakan
tidak ada bukti intervensi Presiden Jokowi atas putusan Gibran, itu karena MK tidak punya cukup kewenangan dan kekuatan, bukan lembaga penyelidik untuk menghadirkan bukti-bukti yang memang sulit didapatkan. Tetapi logika hukum adalah logika akal sehat. Intervensi itu bisa dilihat dan bisa ditunjukkan lewat fakta realita. Gibran menjadi calon wakil presiden. Belum terlambat, inilah titik krusial, kritikal, di mana keputusan harus dihadirkan. Jika Presiden Jokowi tidak berkenan mundur, maka beliau wajib dimundurkan. Dari Australia, saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.